Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidus syuhur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, zahirul kamilid duhur, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, tahirul kamilid tuhur. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma huwa masyhur, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma Ramadan wajtana bal haram fihi wal buhtana radiya anhu rahman wa aujaba lahul jinan. Wa qala aidan lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftari wa farhatun indal liqa'i rabbih. Al-hadis. Wa qala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani fi kitabi Sholli sholata wa zaki ma laka summa waquf wa hujja wa jahidan fatuqramu. Adekeun salat bayar zakat jeung puasa, iktikaf haji jeung jihad anu mulyana. Hadirin wal hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dipayun sabadana pribados ngaturkeun salam tahiyatul Islam, salam ta'limul Islam wa takrimul Islam. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpah curahkan kepada baginda agung dan mulia Nabi tercinta, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba tabi'innya, wabil khusus kita sekalian sebagai umatnya,
Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat ridho, izin, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan pagi hari ini bisa berkumpul musafahah, muwajahah, berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi asbab dan wasilah kita nanti di yaumil akhir, nanti di akhirat dikumpulkan di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selamanya dilimpah curahkan kepada baginda agung dan mulia Nabi tercinta, yakni Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba tabi'innya, wabil khusus kita sekalian sebagai umatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah, ya Allah, ya mujibah sa'ilin. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan dari berbagai bulan-bulan Hijriyah, dan bulan inilah bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang istimewa, bulan yang luar biasa, karena bulan Ramadan merupakan di antara bulan-bulan yang lain, yakni bulan yang paling utama. Afdalus syuhur syahrul Ramadan, wa afdalun Nabi Muhammad, wa afdalul Quran suratul Fatihah, wa afdalul Fatihah awwalu bismillah. Afdalus syuhur syahrul Ramadan, afdalun Nabi Muhammad, afdalul Quran suratul Fatihah, afdalul Fatihah awal bismillah. Afdalus syuhur syahrul Ramadan, bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan, karena di bulan inilah semua umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk dan tawadhu. Di bulan inilah adanya perintah, yakni disunahkan, termasuk sunnah muakkad, adanya sholat sunat tarawih. Inilah merupakan suatu bulan yang istimewa, karena tidak ada sholat sunat tarawih di bulan-bulan selain dari bulan Ramadan. Andai ada sholat witir, tahajud, sholat hajat, awabin, duha, dan seterusnya, itu bisa dilaksanakan di bulan-bulan yang lain. Tapi di bulan Ramadan ada ibadah yang khusus, yakni ibadah sunnah muakkad, yakni melaksanakan sholat sunat tarawih. Tapi bagaimanapun sholat sunat tarawih ini dilaksanakan, kita kadang suka lupa bahwa ternyata ibadah yang paling utama juga ada selain dari ibadah sholat sunat tarawih, dan itu dilaksanakan bisa di bulan-bulan yang lain, yakni sholat sunat rawatib. Kadang kita sholat tarawih, tapi sholat ba'diyah isya-nya tidak. Sholat ba'diyah isya nanti, padahal 2 rakaat sholat sunat ba'diyah isya itu lebih besar pahalanya dari 20 rakaat sholat sunat tarawih. Kadang kita habis sholat isya berjamaah, ada yang sholat ba'diyah isya, tapi ada juga yang diam saja tidak sholat sunat ba'diyah isya. Mungkin
karena dia kelelahan, kecapean, atau mungkin tidak tahu, padahal itu pahalanya sangat amatlah besar, karena sholat sunat itu merupakan sholat sunat rawatib yang amat sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kenapa bulan Ramadan itu disebut Sayyidus Syuhur, rajanya bulan, paling istimewa, paling utama? Karena di bulan Ramadan adanya atau turunnya Al-Quranul Karim. Makanya tidak aneh, tidak heran kalau di bulan Ramadan banyak yang tadarus di masjid, di musola, di rumah, semuanya membaca Al-Quran. Dan kita kadang membaca Al-Quran sebatas membaca saja, tapi kita tidak membaca dengan benar-benar sesuai dengan tuntunan ilmu tajwidnya, ilmu yang diatur dalam kita membaca Al-Quran. Makanya ini yang lebih penting. Sambil kita membaca Al-Quran, maka di situ juga kita belajar dan belajar ilmu Al-Quran, termasuk ilmu tajwid. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada 4 kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim. Yang pertama yakni membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tentu membaca dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa arti tartil itu? Tajwidu huruf wa ma'rifatul hukm. Membaguskan huruf-huruf yang kita baca, tahu makharijul huruf dan tahu di mana akan berhenti. Jadi kalau kita jalan itu pakai kendaraan, kalau kita mau belok harus pakai sen. Sennya juga harus pas. Belok ke kanan, sen ke kanan. Belok ke kiri, sen ke kiri. Kadang kita juga suka salah, ke kanan tapi sennya ke kiri, tungtungna tabrak. Begitu. Baca Quran juga sama, ada aturannya. Bagaimana kita harus ngegas, kan? Harus berangkat, harus ngerem, harus ada sennya, harus ada rambu-rambunya. Itulah di antara rambu-rambunya kita mempelajari ilmu tajwid. Makanya hukumnya kita mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah untuk seluruh kampung. Tapi kalau orang yang mau membaca Al-Quran, maka ilmu tajwid itu mempelajari ilmu tajwid itu menjadi fardu ain. Dalam artian kita harus mempelajari ilmu tersebut dengan benar. Jangan sampai di satu kampung tidak ada satupun orang yang tahu tentang ilmu tajwid, maka satu kampung itu berdosa. Seperti mengurus jenazah. Apabila ada jenazah yang meninggal, tidak ada satupun orang yang mengurus jenazah itu di kampung tersebut, maka kampung tersebut menjadi, penduduk kampung tersebut menjadi dosa. Itu namanya fardu kifayah. Fardu ain mempelajari ilmu tajwid bagi orang yang mau membaca Al-Quran ini menjadi suatu kewajiban yang tidak bisa ditolak lagi. Makanya kita sambil belajar membaca Al-Quran dan belajar juga ilmu tajwidnya. Agar kenapa? Agar kita tahu bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Walaupun tentu saja itu sesuai dengan kemampuan kita. Karena tentu kita terbatas keilmuan kita, makanya jangan sampai putus asa. Ah, orang mada geus kolot moal ngaji, jangan. Ya, karena thalabul ilmi itu diwajibkan bukan sampai tua,
tapi sampai kita masuk ke liang lahat. Kalau sudah meninggal, nggak apa-apa, nggak ngaji juga. Tidak diwajibkan sholat juga, karena kita sudah putus amalan kita dengan pribadinya masing-masing. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, menggali isi kandungan Al-Quran. Kita harus belajar bagaimana tahu isi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Tentu saja ini merupakan suatu kesempatan buat kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, karena disitulah kita akan tahu bagaimana ayat-ayat yang kita baca dan ayat tersebut digali isinya. Seperti sekarang bulan Ramadan, ya, ayat yang kita baca yakni tentu ayat yang berhubungan dengan bulan Ramadan, dan isinya ayat tersebut perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa, ya, kepada orang-orang sebelum kita juga puasa itu telah diwajibkan. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan puasa itu adalah jalan, jembatan, sirat untuk menuju derajat takwa. Karena derajat takwa derajat yang paling tinggi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak akan melihat dia itu siapa, dia itu turunannya apa, dia itu hartanya banyak atau rupanya bagus, baik, cantik atau bagaimana, tapi yang akan dilihat oleh Allah yakni ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang takwa itu sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu u'idat lil muttaqin wan naru u'idat lil kafirin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa dan neraka disediakan untuk orang-orang yang kufur atau kafir. Mudah-mudahan puasa kita yang sedang kita lakukan ini menjadi asbab dan wasilah, menjadi jembatan dan jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, kewajiban kita terhadap Al-Quran yakni mengamalkan Al-Quran. Jadi sudah kita baca, tahu isi kandungannya, kita aplikasikan dengan amal perbuatan yang sesuai dengan sunnahnya baginda Rasul dan sesuai dengan Al-Quran yang kita selalu baca. Jadi jangan kita sampai keluar dari aturan-aturan Al-Quran. Makanya di sini kita perlu agar senantiasa tahu dan kita mengamalkan Al-Quran tersebut dengan benar-benar. Seperti ada ayat muqaranah yang selalu berdampingan, aqimus shalah wa atuz zakah. Ayat tersebut ini merupakan ayat yang bersentuhan dengan roh dan bersentuhan dengan manusia. Aqimus shalah, ini ayat perintah agar kita sholat, karena sholat itu supaya kita baik berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atuz zakah, dan kita kalau memang sudah nisab, keluarkanlah zakat, atau tidak nisab, bersedekahlah, karena amaliyah ini bersentuhan kebaikan dengan sesama manusia. Maka ini jangan sampai kita lupakan atau jangan sampai kita tidak dilakukan, karena berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan manusia ini akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang baik, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang selanjutnya yakni mendakwahkan Al-Quran. Jadi mendakwahkan Al-Quran ini sebetulnya bukan kewajiban ustaz. Semua umat muslim wajib mendakwahkan Al-Quran. Gitu.
Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayatan, sampaikanlah Al-Quran, sampaikanlah ilmu walaupun hanya satu ayat. Satu ayat saja harus kita dakwahkan, apalagi kita tahu banyak-banyak ayat yang kita tahu, yang kita pahami. Maka ini menjadi kewajiban kita untuk mendakwahkan Al-Quran dengan ma'ruf, dengan baik, jangan dengan kekerasan, jangan dengan brutal, ya, harus dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasan. Ajaklah orang-orang di sekitar kita agar dia menuju ke dalam kebaikan dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang kasar. Andai dia tidak mau, tidak apa-apa, jangan dipaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau bahasa Sunda menurut syukur, untuk sawios tong dipaksa. Karena orang yang terpaksa itu biasanya suka ada di dalam hatinya menyimpan kebencian. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir, kewajiban kita terhadap Al-Quran, yakni menjaga dan memelihara Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu jangan disamakan dengan Al-Quran, jangan disamakan dengan Al-Buku. Al-Quran itu harus beda tempatnya. Andai kita di rumah punya buku yang banyak, kitab yang banyak, taruhlah Al-Quran itu di paling atas. Di paling atas. Di masjid pun, di musola sama. Jangan sampai Quran, ya, kita tidak rapi. Quran di mana habis tadarusan lur ada di mana? Jangan. Di rumah pun sama. Jangan sampai Al-Quran dimakan rayap, ya, dimakan cucunguk. Jangan seperti itu. Atau juga jangan Al-Quran hanya sebatas hiasan saja. Ada kaligrafinya bagus, belinya mahal 3 juta, tapi baca Al-Quran di rumah henteu. Awas, jangan seperti itu. Itu di samping kita ingin menghias rumah dengan Al-Quran, maka bacalah Al-Quran tersebut. Kenapa? Karena iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat terhadap orang yang membacanya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi inti dari pembicaraan pada materi hari ini, yuk kita bersama-sama agar senantiasa mensyiarkan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini. Dan saya titip pesan kepada semuanya, janganlah kita putus membaca Al-Quran, janganlah kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja, tapi lanjutkan di 11 bulan sesudah bulan Ramadan. Memang sekarang 1 huruf dibalas oleh Allah 1000 kebaikan, tapi tentu saja kita tidak tahu apakah amal kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung keikhlasannya kita kepada Allah. Karena ada membaca Al-Quran ingin menjadi orang, dianggap orang yang ahli qiraat, orang yang bagus membaca Al-Quran. Apabila tidak ada yang memujinya, maka dia tidak pernah lagi membaca Al-Quran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua, menjadikan kita menjadi orang-orang yang ahli Quran, ahlul Quran, ahlullah. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka dia senantiasa menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, rupanya dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Tutup doa, langsung doa. Terakhir kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kita semua, ibadah kita semua, baik yang fardu ataupun sunnah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan mendapat pahala ganjaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata banyak kekurangan, banyak khilapan, mudah-mudahan ini kekurangan dan kehilapan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Allah ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina ya mujibah da'wat. Allahumma Rabbana taqabbal siyamana waj'alna min khairi sha'imin wa taqabbal qiyamana waj'alna min khairi qa'imin wa taqabbal suhurana wa iftarana waj'alna min khairil mafturin waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat waj'alhum min khairil maghfurin wa tabi bainana wa bainahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa ma fiha wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma azidna minan nar ya mujir ya mujir ya mujir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa auladina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wal barakah wal fadilah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah rahimakumullah, rupanya dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Apabila ada kata-kata yang baik, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata yang buruk, ini datangnya dari kedhaifan, kelemahan saya pribadi. Undur maqala wala tangdur mankila khud masofa wa da'ma qadar. Ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.